Kita berbagi ilmu. Bentar, saya mau share video. Alhamdulillah. Ini kita sekarang masuk yang kedua ya. Loh, kok nggak ada? Aduh, kok error sih? Oh, loh, kenapa ya? Kok error ya? Nggak bisa ini saya. Hmm, Konsep DP nggak bisa anu, share screen. materi, mau share materi. Iya, sebentar. Saya ini ya ke teman-teman aja ya. Saya share ke teman-teman ya. Saya share Japri ya. Jadi nanti lihat di situ ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Jadi kurang maksimal ini. Tulisannya error. Saya mau share error. Loh, nggak mau. Kenapa ya? Kok nggak mau share ya? Hmm, jadi, hmm, sebentar ya. Tunggu sebentar. Coba. Mau. Maaf ya teman-teman atas kekurang nyamannya malam hari ini. Saya nggak tahu ini. Saya share screen-nya ke teman-teman ya. Baik Japri semuanya. Itu video. Sinyalnya belum kuat pun. Sabar aja pun. Bawa santai. Kamu ngerti kok. Ya Alhamdulillah. Jadi ada di ini ya teman-teman. Saya Japri. Ya, materi kita yang masuk yang ini adalah mengenai ini. Ini layarnya enggak. Mungkin memang apa ya namanya? Apa mungkin karena sinyalnya belum stabil ya? Oh, iya. Padahal kalau di ini normal loh. Tapi kok error ya? Oke, oke. Hmm. Iya, jadi berupa video dulu ya, saya kirim ke teman-teman. Jadi kita simak nanti kalau ini diberhentikan aja ya. Jadi gimana ya? Jadi yang pertama, untuk mengunci mengunci rezeki, untuk mengunci finansial dan sebagainya, itu teman-teman bisa melakukan dengan mengganti tanda tangan. Nah, itu saya sudah melakukannya karena ternyata tanda tangan itu sangat berpengaruh terhadap nasib seseorang. Gitu ya, ganti tanda tangan. Iya, mengganti tanda tangan. Itu adalah bermanfaat untuk mengunci rezeki. Jadi memang gini, eh, di dalam tanda tangan seseorang itu bisa terlihat nasibnya, karakternya,
penyakit apa yang dia bawa dan sebagainya. Karena tulisan itu bisa langsung, karena tulisan setiap orang itu adalah pesan dari bawah sadar mereka. Jadi trauma-trauma yang mungkin teman-teman nggak tahu, trauma-trauma Iya. yang udah terpendam di dalam banget, itu bisa terlihat dari tanda tangannya. Nah, tapi Seperti ya tanda tangan terus tidak ada terang, yang sama. Seperti tanda tangan tidak ada yang sama. Ganti. tapi terus terang, saya sendiri untuk masalah tanda tangan ini, saya juga masih belajar ya. Jadi belum sampai pada tahap ahli. Saya masih belajar untuk tanda tangan. Nah, terus KTP-nya gimana? Semuanya gimana? Enggak, bukan seperti itu. Jadi kalau tanda tangan di KTP, di di semuanya ijazah dan sebagainya itu nggak perlu diganti. Digantinya itu secara kuantum. Jadi secara kuantum tanda tangannya ini kita memperkenalkan tanda tangan yang baru itu ke bawah sadar, ya, ke bawah sadar gitu aja. Tapi tetap tanda tangannya yang kalau mau ngambil uang ya tetap tanda tangan yang lama, KTP ya tetap aja nggak. Jadi cuman menggantinya di energi kuantum karena tanda tangan tulisan itu benar-benar bisa menjadi simbol karakternya bawah sadar itu seperti apa. Ya, saya berikan contoh untuk diri saya sendiri. Dulu saya itu sangat-sangat menggemari ya Marshanda waktu saya SMA. Ya, gitu. Ya, saya saya sangat menggemari Marshanda. Terus kalau dulu kan masih muda ya, suka beli itu loh. Tabloid-tabloid kayak Aneka, tabloid Yes gitu. Nah, di dalam tabloid itu ada tanda tangannya Marshanda. Nah, kebetulan kan sama hurufnya, huruf M. Saya juga huruf M. Saya ikuti tanda tangannya dengan sedikit plesetan. Saya kalau dia kan pakai nama Marshanda, kalau saya pakai nama Mami, tapi dengan sedikit plesetan ya seperti itu nggak sama persis enggak. Ternyata nasib saya mirip sama Marshanda. Dan itu saya nggak sadar ya. Jadi yang tahu itu pada saat saya dibacakan oleh salah seorang ahli tanda tangan itu, beliau tanya, ini tanda tangan dari mana? Kamu inspirasinya dari mana? Saya inget-inget dari mana ya? Oh iya, saya nyontoh Marshanda. Saya bilang seperti itu. Coba kamu lihat kehidupan Marshanda itu seperti apa. Oh iya ya, ternyata mirip ya sama saya. Ya, berpisah dengan mantan suaminya, kemudian apa namanya, eh, sempat mengalami bipolar juga ya. Itu hampir sama dengan saya. Nah, entah percaya atau nggak percaya ya teman-teman. Jadi dalam tanda tangan saya pun juga ada kata beliau yang baca, itu ada, emang ada goresan perpisahan, sudah ada goresan perpisahan. Terus juga ada banyak sekali luka batin. Alhamdulillah lewat tanda tangan itu banyak luka batin saya yang saya belum bisa baca. Ternyata di masa lalu, di masa kecil terbaca dengan melalui tanda tangan. Seperti itu. Ya. Jadi manfaatnya tanda tangan itu banyak sekali. Coba saya share screen lagi ya, barangkali bisa ya teman-teman. Kenapa ya kok nggak bisa ya? Kan enak kalau bisa share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar lagi error. Kenapa ya? Seperti itu. Jadi mengganti tanda tangannya bukan secara fisik ya, tapi secara energi kuantum. Nah, teman-teman bisa dilihat di situ ada manfaat tanda tangan pada ininya, pada video yang saya kirim. Jadi bisa mengetahui secara mendalam dan detail trauma, mental block, penyakit, segala kesulitan yang secara tidak sadar terlihat. Tanda tangan memiliki arti penting pada nasib seseorang.
Tanda tangan mampu berkomunikasi dengan bawah sadar secara spesifik. Karena itu kan teman-teman yang sudah di grup TRM, kita itu kan melakukan banyak apa ini kan menggunakan tulisan ya, afirmasi positif, hal-hal yang baik itu kita menggunakan terapinya banyak terapi tulis seperti itu, Mbak. Hmm, ya. Ada kemungkinan lupa nggak pun dengan tanda tangan yang lama? Enggak. Jadi tanda tangan lama itu cuman ya tetap. Jadi ini cuman mengganti tanda tangannya itu secara energi kuantum, bukan secara asli, secara fisiknya. Cuman memang saya katakan sekali lagi dengan jujur dan apa adanya, saya masih belajar karena untuk tanda tangan itu setiap goresan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, cara menulisnya, lengkungannya, terus kemudian panjang pendeknya itu sangat berpengaruh, benar-benar detail sekali dan saya belum menguasai ini. Saya masih baru belajar. Nanti kalau misalkan memang teman-teman berminat, pengen segera bisa saya perkenalkan ke ahlinya. Namun kalau teman-teman mau bersabar, saya belajar, insya Allah nanti suatu hari nanti saya akan berbagi. Terapi untuk tanda tangan ini sekitar 99 hari. Kak, tanda tangan yang baru kapan dipakainya, Bun? Ya kalau sudah selesai, jadi misalkan ya, tanda tangan gitu. Tanda tangan itu kalau sudah selesai, jadi terapinya itu sekitar 99 hari. Terapi tanda tangan untuk memasukkannya ke bawah sadar itu sekitar 99 hari. Dan tidak boleh putus. Kalau putus, kembali lagi ulang dari awal. Kembali lagi ulang dari awal seperti itu. Pertanyaan? Tanda tangan, ya udah. Maaf pun, tanda tangan yang bagus itu yang seperti apa? Yang sekali tanda tangannya menggoresannya atau putus? Nah, setiap orang itu berbeda, Bu. Setiap orang akan tanda tangan yang bagus seperti apa? Itu yang pasti ya, tanda tangan yang bagus itu yang pakai namanya sendiri. Pakai nama, nggak yang model-model gitu, nggak. Jadi coba teman-teman perhatikan ya, tanda tangan orang-orang penting seperti Pak Soeharto, Pak Soekarno. Beliau itu tanda tangan itu pakai namanya Soeharto, Soekarno, seperti itu. Enak ya. Oh, ternyata sesimpel itu. Kalau tahu gitu kan, dulu saya nggak usah susah-susah nyontoh tanda tangannya gitu. Pakai nama aja udah selesai. Ternyata seperti itu ya. Dan itu nanti disesuaikan, teman-teman. Disesuaikan. Ya. Misal nih, Bu Siti Kholipah. Nanti yang bagus itu Sitinya atau Kholipahnya atau Ipahnya atau yang mana itu nanti ada hitungannya. Nah, ini kalau teman-teman tertarik untuk ini, saya akan bisa kenalkan ke ahlinya karena saya masih dalam proses belajar. Insya Allah seperti itu. Ya, oke. Ada tak pertanyaan mengenai tanda tangan? Apakah ada pertanyaan? Kita lanjut ya kalau gitu. Lanjut slide-nya. Selanjutnya, goal pencapaian. Kita yang ke materi kelima adalah goal pencapaian, lalu keenam adalah goal kerja, dan yang ketujuh adalah bonus berupa percepatan manifestasi. Goal pencapaian adalah goal yang kita inginkan. Kalau setiap nulis terus dikasih tanda tangan, Bun, seperti kita nulis setiap hari itu saya kasih tanda tangan nggak apa-apa, ya. Ini ini tahapannya nanti ya, Bu ya. Karena saya sendiri masih belajar. Saya sendiri masih belajar dan tapi alhamdulillah saya sudah apa? Sudah mengganti tanda tangan saya secara energi kuantum. Jadi nanti itu asik loh, teman-teman tanda tangan itu. Kalau misalkan gini ya. Misalkan nih, nah saya udah belajar selesai belajar tanda tangan nih. Nah, tanda tangan itu maunya menjadi pribadi yang seperti apa? Kalau saya meminta ke ahli, ke guru saya bilang,
Saya ingin menjadi orang yang penuh kasih sayang dan saya memiliki freedom, financial freedom. Ya, saya memilih apa? Laki, ya, keberuntungan ya, keajaiban. Saya bisa mendapatkan keberuntungan, keajaiban. Kemudian saya bisa mendapatkan kebebasan secara finansial dan saya adalah pribadi yang penuh kasih sayang. Nah, itu nanti bentuknya, bentuk tanda tangannya itu disampaikan ke bawah sadar itu ada bentuknya sendiri. Jadi ada kayak apa ya, simbol, ada simbol simbol freedom itu, financial freedom itu seperti apa? Itu ada simbolnya sendiri dan itu setiap orang setiap orang itu akan berbeda. Jadi memang kalau tanda tangan ini private ya, benar-benar private, setiap orang itu akan sendiri-sendiri karena memang terapi tanda tangan pun harganya juga lumayan. Tapi insya Allah, Allah ridho saya belajar, selesai, insya Allah saya ingin bagikan yang lebih terjangkau untuk teman-teman semua. Jadi nanti asiknya di situ. Ah, nih, kalau pelaku ini ya, teman-teman saya pengen punya financial freedom. Nah, lewat tanda tangan itu nanti bisa disampaikan ke bawah sadar. Jadi, tanda tangan itu juga salah satu untuk memprogram bawah sadar kita. Menarik kan? Menarik banget bagi saya. Hmm. Dulu pernah tanda tangan namanya sendiri, tapi ada yang bilang itu sih bukan tanda tangan, itu nama gitu pun. Iya. Dan alhamdulillah tanda tangan saya sudah dibaca sama, oh alhamdulillah Bu Mujianti bagus ya, bagus. Bu Mujianti dibaca, udah dibaca. Kalau misalkan emang lebih bagus, ya udah nggak apa-apa, nggak perlu ganti ya nggak apa-apa. Ya, bagus. Alhamdulillah. Udah sama ahlinya, bagus tuh. Nah, sekarang kita lanjut ya, teman-teman, ke ini, apa namanya, goal pencapaian. Jadi, goal pencapaian, kok nggak mau berhenti? Ini memang saya bikinnya videonya itu cuma sebentar aja. Adalah goal yang kita inginkan, meliputi karir, kesehatan, keuangan, spiritual, traveling, keuangan. Ini nanti saya bentukkan dalam PDF ya, saya kirimkan ke teman-teman. Bagaimana mengetahui bila tanda tangan kita tidak baik? Itu Pak Pri yang bodoh, pertanyaan yang bagus, itu yang bisa tahu hanya ahlinya ya Pak. Karena memang benar-benar detail. Detail, setiap orang itu akan sendiri-sendiri. Mujianti udah dibaca sama ahlinya, terus sudah diganti sesuai dengan keinginan kita belum, Bu? Kalau saya kan misalkan, saya ingin menjadi orang yang penuh keberuntungan, kemudian penuh kasih sayang, dan financial freedom. Nah, jadi digantinya dengan karakter saya yang seperti itu. Dengan keinginan. Nah, ini Ibu Mujanti udah diganti belum? Kalau belum, minta diganti sampai biasanya ya sepaket. Biasanya sepaket kalau dibaca itu biasanya ya apa yang baik itu diganti. Biasanya sepaket, tapi saya nggak tahu ya. Wah, penasaran Bun. Iya, iya Pak Priambodo. Hmm. Kalau mau langsung, mau cepet, boleh. Nanti saya kasih nomor WA beliau yang ahli. Cuma dibaca saja, cuma saya rubah sedikit. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya nanti bisa di ini lagi ya Bu Mujianti. Tapi kalau misalkan memang itu udah bagus ya nggak masalah, ya nggak masalah. Kalau memang sudah ilmunya namanya grafologi dan saya pengen menjadi ahli di bidang itu. Dah, ada pertanyaan lagi mengenai tanda tangan? Saya belum begitu. Ah, iya Pak Sofyan Hadi, betul, betul Pak Sofyan Hadi. Bener, Bu Aning. Bener tuh Pak Sofyan Hadi. Kalau
yang mungkin kemudian juga ya Pak Sofyan Hadi bisa tanda tangan. Boleh. Itu untuk kayak gitu, untuk kunci istilahnya seperti ini. Seperti itu. Ilmunya namanya ilmu grafologi. Bagus itu. Itu silahkan. Kalau mau langsung ke ke Pak Sofyan Hadi ya, Bu Aning tahu beliau bisa langsung. Dia memang ahlinya, salah satu ahlinya di Indonesia ini, grafologi. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Kemarin kalau tanda tangan diulang-ulang itu orangnya rajin, tapi yang mengulang kesalahan yang sama. Yang saya rubah di pengulangannya. Oh iya, ya nggak apa-apa. Kan udah positif nih, udah bagus orangnya rajin. Yang dirubah di pengulangannya udah bagus, nggak apa-apa. Bagus itu, Bu. Kalau saya memang request untuk, ya itu tadi, keberuntungan, financial freedom, sama kasih sayang. Jadi bisa di request ya, nasibnya. Keren kan? Kita lanjut. Ada lagi yang mau bertanya, mau share mengenai pengalamannya dengan tanda tangan? Boleh. Ada lagi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oh, merubah tanda tangan di energi kuantum caranya gimana, Bu? Ah, itu penjelasannya panjang, Pak. Kalau jadi kayak ya ada terapinya nanti kalau Bapak mau ikut. Ya nulis juga di buku tulis tuh ya nulis tanda tangannya, nulis. Tapi juga sambil membayangkan ada afirmasinya juga, Pak. Seperti itu gambarannya. Kalau tanda tangan dari tanggal lahir gimana, Bun? Saya belum begitu paham ya, Bu ya. Terus terang kan dari awal tadi saya katakan bahwa saya belum begitu paham seperti itu. Jadi kalau untuk tanda tangan dari tanggal lahir gimana? Itu kan perlu eh, penelitian lagi. Bentuknya, bentuk angkanya seperti apa gitu. Misalkan tanggal 2 gitu. Bentuk angka duanya itu seperti apa itu juga bisa dibaca. Jadi saya nggak bisa ngomongin tanggal lahirnya pakai tanggal lahir 2 misalkan. Setiap angka, bentuk angka 2 setiap orang itu kan berbeda. Tanda tangan susah tidak bisa sama. Susah tidak bisa sama. Tanda tangannya susah. Oh, tanda tangannya Pak Han susah, jadi tidak bisa sama. Ya nyontoh aja Pak, kalau mau tanda tangan nyontoh dulu di KTP. Ya, udah teman-teman. Masalah tanda tangan ini saya nggak begitu bisa, belum bisa bercerita mendetail karena dari awal saya sampaikan saya masih dalam proses untuk belajarnya tanda tangan ini. Saya belum lulus, saya masih murid. Jadi dari tulisan tangan orang goresannya itu bisa terlihat orang ini masih ada trauma enggak atau nah itu bisa terlihat. Tapi saya katakan lagi berulang-ulang saya belum lulus untuk ini. Jadi saya belum begitu banyak memberikan komentar, tapi saya hanya memberikan manfaat ya, manfaatnya seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap nasib. Oke, ya teman-teman. Mau lanjut? Lanjut ya, kita ke goal pencapaian. Nanti ada sesi tanya jawab, boleh. Jadi goal pencapaian, ya lanjut. Oke, Pak Wayan. Oke ya, saya nggak begitu bisa memberikan banyak komentar atau tentang tanda tangan, karena saya memang belum lulus, masih baru belajar. Tapi memang dampaknya itu luar biasa sekali. Jadi saya tuh punya trauma, satu, itu saya pakai
berbagai macam cara. Saya nggak tahu kalau saya ada trauma itu. Saya merasa kok masih ada kayak saya merasa gini. Jadi saya merasa tuh kadang-kadang itu saya kok merasa sedih tanpa sebab. Sedih, sedih tanpa sebab. Saya nggak tahu sebabnya apa. Nah, saya baru tahu ketika dianalisa tanda tangan saya. Ternyata ada trauma di masa lalu yang saya nggak sadari. Itu keren sekali. Keren sekali. Oke, baik. Kita lanjut. Goal pencapaian adalah goal yang kita inginkan. Ya, jadi yang kita inginkan itu bukan hanya sekedar ingin rumah bagus, rumah mewah atau mobil mewah, tapi goal pencapaian itu meliputi 6 hal. Pertama, karir, kemudian kesehatan, hubungan spiritual, traveling atau rekreasi, dan juga keuangan. Nah, Anda harus mengetahui terlebih dahulu apa yang benar-benar Anda inginkan secara spesifik. Apa yang benar-benar Anda inginkan di 2024 itu apa? Nah, ini saya kasih contoh ya, punya saya pribadi. Goal pencapaian adalah goal yang kita inginkan meliputi karir. Ini contoh punya saya, karena saya sendiri yang karir. 2024 saya ingin menjadi ahli grafologi. Ahli grafologi itu ya ahli yang tanda tangan itu ya. Secara kesehatan, badan bugar, gigi rapi, rambut tebal. Itu yang saya inginkan. Terus kemudian secara hubungan saya ingin bersama dengan anak saya tanpa ada gangguan. Yang keempat, secara spiritual saya ingin menjadi pribadi logos yang lebih baik lagi. Kemudian saya traveling, target saya 2024, saya ingin jalan-jalan ke Singapura, Tokyo, umroh bersama anak. Nah, keuangan saya ingin berpenghasilan 5 juta per hari. Kemudian ada goal pencapaian. Ini salah satu contoh goal pencapaian. Saya hanya memberikan satu contoh. Ini mengenai karir. Ya, saya ingin menjadi ahli grafologi. Kemudian saya harus sekolah grafologi. Dan secara saya searching, ya, ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk sekolah grafologi. Nah, ini sekolahnya itu bukan yang kalau yang biasa aja ada yang harganya lebih murah, tapi saya mau menjadi ahli. Jadi saya benar-benar sekolah pun memilih sekolah yang bagus, yang tersertifikasi dengan baik. Berikut biayanya, tahap 1 2.450.000, sekitar belajarnya sekitar 2 bulan, 2 sampai 3 bulan. Itu tergantung orangnya lagi. Tahap 2 9.950 3 bulan. Kemudian dan 3 14.550.000 itu selama 3 bulan, dan total biaya pendidikan yang dibutuhkan adalah 114.350.000 selama 14 bulan. Ini contoh ya, teman-teman. Jadi nanti sesuaikan kembali sama teman-teman. Untuk menjadi ahli grafologi dengan kebutuhan pendidikan 114 juta sekian tadi, biaya tak terduga, kadang mungkin untuk entah itu beli bukunya atau untuk apa ya, untuk cetak materi atau cetak soal atau apa gitu ya, saya bulatkan menjadi 120 juta. Nah, ini saya tekankan ya teman-teman. Jadi penting sekali penggunaan angka. Angka itu harus jujur. Jadi kalau misalkan memang kebutuhannya itu 114 juta, 350.000, tulis aja dengan angka segitu, sama. Misalkan saya ingin pergi ke Jakarta, harga tiketnya 756.000. Maka untuk membuat pencapaian di, misalkan bulan Januari saya mau pergi ke Jakarta, harga tiketnya 756.000. Maka tulisannya pun harus sama, 756.000. Jangan 770.000. Kenapa? Karena kalau beda angka, itu bawah sadar nggak bisa baca. Dan ini saya sudah ajarkan di teman-teman TRM yang belajar mengenai kejutan finansial ya. Angkanya harus jujur. Kalau beli Indomie, misalkan 3.100, Anda harus menuliskannya 3.100. Sama. Kalau kebulatannya di belakangnya, misalkan beli sabun ya, beli sabun 9.876.
Anda harus menuliskannya dengan angka seperti itu. Itu untuk goal. Ya, jadi angkanya harus sama. Nah, ini ya untuk menjadi ahli grafologi dengan kebutuhan pendidikan sekian. Oh ya, tadi udah saya baca. Maka saya harus mendapatkan penghasilan sekitar 10 juta per bulan. Khusus hanya untuk biaya pendidikan grafologi saja, maka saya harus, nah ini di sini ada saya tulis ini namanya goal kerja ya. 1 sampai 10 ada goal kerja. Saya harus banyak membuka kelas dengan target minimal 50 peserta plus dikali 200.000. Misalkan kelasnya berbayar 200.000. Lebih banyak melakukan preview save minimal bantu 100 orang per bulan. Berbakti dan sebagainya, berbakti kepada kedua orang tua, meningkatkan sedekah subuh. Nah, dan sebagainya ini contoh ya, teman-teman ya. Ini hanya contoh. Jadi, sesuaikan kembali teman-teman gimana dengan teman-teman. Seperti itu. Mm-mm. Lanjut, moga cepat lulus kita bisa belajar sama pun. Amin. Ya Pak Pak Hans. Amin, amin. Karena emang lumayan waktunya lumayan juga detail ya. Nah, itu ya teman-teman. Apakah dari sini ada pertanyaan baik mengenai materi yang kemarin, 3 materi yang kemarin, atau 3 materi malam hari ini? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan. Apakah cukup jelas mengenai goal pencapaian dan goal kerja? Mana ada yang masih bingung, goal pencapaian seperti apa, goal kerja seperti apa. Ada yang juga yang masih bingung yang di grup TRM itu. Saya nggak tahu, saya mau jadi apa 2024. Nah, itu nanti teman-teman bisa, kita bisa sharing ya, boleh lewat Japri, gimana menemukan dirinya, tujuannya inginnya itu seperti apa. Kadang orang masih, saya nggak jelas loh, saya tuh pengen ini, tapi kok begini gitu. Nanti bisa sharingkan ya, teman-teman. Nah, boleh silakan. Lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada sharing, saya lanjut. Misal nih, nah sekarang ini langsung masuk ke tahap bonusnya, yaitu mempercepat manifestasi. Saya kasih contoh nih. Ini benar-benar diajari oleh guru saya, beliau ahli finansial di New York. Orang Indonesia ya, Pak Irwan. Mungkin teman-teman udah tahu, ada yang tahu. Jadi eh, untuk mempercepat manifestasi, goal pencapaian bagus, tapi goal kerja kurang. Iya, kalau goal kerja kurang, ini artinya ada mental block, Pak, yang harus dibersihkan. Jadi memang sebenarnya fokus teman-teman kalau yang 3 materi kemarin belum selesai, itu harusnya diselesaikan dulu. Jadi sekarang ini saya ngasih kayak petanya aja dulu ya, kayak gambarannya. Ini yang 3 kemarin selesai, insya Allah ini bisa maksimal goal pencapaian, goal kerja insya Allah bisa lebih maksimal. Seperti itu. Mental blocknya teman-teman sendiri yang tahu. Jadi kalau untuk mempercepat manifestasi, itu adalah gini ya. Misalkan, oke terima kasih Bu, sama-sama Pak. Misalkan ini adalah sebuah mobil, misalkan saya nggak punya contoh, oh ini ya, punya. Nah ini mobilnya anak. Misalkan ini, teman-teman pengen sebuah mobil, saya pengen sebuah mobil. Nah, mobil ini kan benda, mobil ini kan materi. Maka sebenarnya ada apa di balik materi ini? Artinya ada emosi apa di balik materi ini? Ada emosi apa? Kenapa kok kepengen mobil? Coba, kalau teman-teman kepengen mobil, kepengen rumah, apa? Apa ini yang mendasari, emosi apa yang mendasari? Coba jawab teman-teman. Apa? Ada yang ingin umroh atau ingin apa? Apapun nih.
Coba jawab teman-teman. Apa emosi yang mendasari? Kenapa teman-teman pengen mobil? Kenapa teman-teman pengen punya rumah? Kenapa teman-teman pengen financial freedom? Kenapa teman-teman kepengen umroh? Kepengen apa lagi ya? Punya banyak uang. Apa emosi yang mendasari? Coba jawab teman-teman. Silahkan dijawab. Apa emosi yang mendasari? Saya lanjut. Kalian jawab. Apa emosi yang mendasari? Teman-teman. Ayo, jawab dulu. Nanti baru saya lanjutkan ya untuk mempercepat manifestasinya. Emosi apa yang mendasari? Hmm, Gak ada yang punya emosi. Mensejahterakan keluarga, memfasilitasi anak dapat pendidikan terbaik. Wah, keren ya, benar banget. Oke, Pak Priyambodo, mensejahterakan keluarga, memfasilitasi anak dapat pendidikan terbaik. Sebenarnya, kenapa kok Bapak ingin mensejahterakan keluarga? Karena em, contoh ini ya, karena Bapak ingin bahagia, karena Bapak kepingin anak-anak bahagia, kepingin istrinya bahagia, ya kan? Nah, maka untuk mempercepat manifestasi ini misalkan bahagia nih, bahagia di sini. Contoh ini misalkan bahagia ya. Ini mobil, ini adalah bahagia, ini adalah emosinya. Ini ini teman-teman di sini karena masih belum dapat mobil, belum punya mobil. Ini saya kasih contoh. Belum punya mobil, ini teman-teman di mobil, ini bahagia, ini emosi bahagia. Bahagia punya mobil. Maka teman-teman harus bisa loncat ke sini. Jadi, teman-teman abaikan ini, abaikan mobilnya, teman-teman harus sudah bisa loncat ke sini. Harus bisa merasakan bahagia dulu. Nggak usah dipedulikan ini, karena ini nanti akan datang sendiri. Ya, ini adalah untuk mempercepat manifestasi seperti itu. Jadi ini teman-teman, kemudian ini mobil, ini adalah emosinya. Mensejahterakan keluarga, terus kemudian ada lagi ini. Saya baca dulu catnya. Ingin bebas finansial agar membahagiakan orang dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, bagus Bu Harlen. Pengen punya rumah karena selalu ingat terus bagaimana prosesnya waktu saya kehilangan rumah. Sangat menyakitkan. Nah, di mana rumah masih saya tempati, tapi sudah diusir dengan sedemikian rupa. Tidak ada waktu buat cari tempat tinggal baru. Nah, ini Bu Siti Khalifah ini masih punya trauma ini. Ini harus dibersihkan dulu ya, Bu Siti ya. Jadi harus memaafkan dulu, ya, pro- seperti itu. Intinya teman-teman kalau saya baca ini bermanfaat, membahagiakan orang lain ya. Intinya teman-teman emosinya adalah ingin bahagia, maka saya saya ingatkan lagi. Ini teman-teman belum dapat mobil, maka teman-teman harus loncat sudah ke sini, sudah ke bahagianya dulu. Ini nanti akan didatangkan oleh Allah, oleh semesta, dengan berbagai macam cara. Nah, kalau teman-teman loa itu, ya, jadi teman-teman kalau loa itu kan kita harus, teman-teman deep save ya, deep save untuk anggota TRM yang udah deep save itu kan, ayo bayangkan rasa bahagianya, perasaan emosinya seperti apa, seolah-olah sudah memiliki. Loa pun juga seperti itu kan. Jadi prinsipnya memang benar-benar harus bahagia dulu. Bahagia ini, bahagia yang benar-benar keluar dari yang membuncah dari hati ini, tidak bisa tersalurkan, tidak bisa terkeluarkan ke semesta, tidak bisa menjadi rasa komunikasi dengan semesta kalau
di dalam dada ini masih ada trauma, masih ada rasa marah, masih ada dendam, sakit hati, dan sebagainya. Tuh, jadi benar-benar menjadi master dalam bahagia itu bukan cuma sekedar bahagia dan level satu, bahagia dan sedih itu kan juga ada level-levelnya. Jadi benar-benar bahagia yang membuncah apapun yang terjadi. Dan ini memang butuh latihan yang tidak sebentar. Alhamdulillah tiap hari bahagia. Alhamdulillah saya percaya kalau Bu Mujianti. Jadi intinya kita harus bahagia ya Bun supaya gol-gol tercapainya. Iya betul sekali. Betul sekali Bu Heni. Jadi masih nyambung ya dengan materi yang kemarin. Bahagia, sukacita itu kan levelnya power. Dan bahagia orang itu pun ada levelnya masing-masing. Ada yang bahagia di mulut saja, tapi hatinya hancur. Ya, ada bahagia di mulut dan di matanya, tapi hatinya, wajahnya hancur. Hancur maksudnya kusem ya, masih menyimpan kesedihan, masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan dendam dan sebagainya. Seperti itu, ya. Itu adalah rahasia manifestasi. Jadi memang teman-teman harus bahagia seolah-olah sudah mendapatkan yang diinginkan. Oke, alhamdulillah. Seperti itu. Bersyukur dan bahagia ya Bun. Iya betul sekali. Betul sekali Bu Ani. Bersyukur dan bahagia. Betul. Memang seperti itu. Ya, boleh. Teman-teman dari sini ada yang ingin ditanyakan kah mengenai materi kita, baik yang kemarin ataupun hari ini? Boleh kalau mau bertanya. Believe in your dream. Nah, kalau untuk makanya kan untuk teman-teman yang di kelas TRM itu, kalau saya sendiri sih gini ya teman-teman yang masalah manifestasi. Misalkan nih, misalkan saya ingin jodoh ya dengan kriteria lelaki yang seperti ini gitu. Saya tulis misalkan ada 10. Kalau misalkan ternyata yang tercapai adalah 7, saya nggak mempermasalahkan itu. Nggak harus sama persis kalau saya. Misalkan juga ya, karena saya percaya dan yakin bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik buat saya. Ini kok suaranya agak kemeretek ya? Teman-teman suara saya jelas nggak? Gimana? Suara saya jelas nggak? Oh ya, Alhamdulillah. Kayak agak kemeresek gitu loh di sini. Oke, baik. Seperti itu ya. Benar, bersyukur, bahagia itu levelnya power. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Jadi itu rahasia manifestasinya seperti itu. Jadi teman-teman, oke kita lanjut. Nah ini ya, saya ingin bercerita mengenai grup saya, grup Transformasi Rezeki Miliarder, TRM. Tadinya itu nama grupnya itu adalah ABC atau Abundant Block Clearing, karena memang tujuannya itu yang pertama adalah membersihkan metabolisme. Tapi alhamdulillah Allah izinkan ya kami untuk membentuknya menjadi grup transformasi rezeki miliarder atau TRM yang dari kemarin saya singgung terus ya sudah berdiri sejak sekitar 7 bulan yang lalu dan alhamdulillah banyak yang sudah mendapatkan keajaiban, banyak yang bercerita, banyak yang mendapatkan keajaiban karena keajaiban itu adalah hak semua orang dan semua orang bisa mendapatkannya.
asal tahu dan mau mempraktekkan polanya atau ilmunya secara konsisten. Hasil dari ilmu adalah pengalaman ditambah praktek. Di sini itu ada ini yang memang beliau benar-benar mempraktekannya dengan rajin tuh. Banyak ya, alhamdulillah banyak yang sudah mendapatkan keajaiban. Nah, ini salah satu testimoni dari teman-teman ya. Kita juga ada belajar untuk disiplin kata ya. Alhamdulillah ada yang ngomong begini, kesampaian malam harinya, Masya Allah itu ada yang ini yang baru ya teman-teman ya. Kalau testimoninya tuh sebenarnya banyak sekali, cuman saya nggak arsip sih. Ada yang dapat potongan ini apa kontrakan ya 50%, Alhamdulillah dari 5 juta jadi 2,5 juta. Ada yang ngomong pengen berkat, malam harinya dapat berkat, gitu ada. Itu teman-teman bisa simak ya testimoninya. Kemudian benefit dari kelas TRM itu mendapatkan vibrasi positif. Jadi itu teman-teman juga bisa baca sendiri nanti. Banyak sekali benefitnya ya. Pola pikir, energi positif setiap hari. Jadi karena memang setiap hari pun ada latihan-latihan khusus untuk teman-teman yang ada di RM. Itu latihannya, terapinya itu kita pakai nulis. Ada banyak sekali ilmu yang saya bagikan di sana. Yang kita sama-sama belajar, saya juga belajar, saya pun juga praktek ya. Teman-teman praktek bersyukur, saya juga praktek. Teman-teman praktek sedekah subuh, saya juga praktek sama yang di ini. Dan setiap bulannya nanti itu akan ada update ilmu baru. Memiliki pendampingan ya, pendampingan mental block hearing agar lebih serius dan berdampak atau mendapatkan hasil lebih dari yang diharapkan. Seperti itu, ada pendampingannya. Jadi teman-teman kalau saya ya, saya secara pribadi, saya itu clearing mental block selama 6 bulan. 6 bulan pertama itu trauma-trauma dan sebagainya, tapi itu nggak selesai di 6 bulan itu nggak selesai. Bahkan sampai sekarang pun saya masih tetap metani atau mencari tahu apa sih mental block di bidang keuangan pun saya masih tetap mencari tahu. Saya tetap mencari tahu sampai hari ini. Barangkali ada peristiwa-peristiwa yang masa lalu yang terlewat, itu. Pendampingan mental block clearing, oh ya udah tadi. Dengan harga sangat terjangkau, memiliki guide atau teman seperjalanan yang sudah berpengalaman, ilmu bisa diturunkan ke anak cucu. Jadi kalau pola mental block itu teman-teman bisa menurunkan loh ke anak cucu. Lewat apa? Ya lewat. Karena kan orang tua ke anak itu kan nyambung. Secara bawah sadar mereka nyambung. Nah, dengan TRM ini saya harap teman-teman peserta TRM itu bisa, teman-teman seperjalanan saya ya, teman-teman seperjalanan saya itu bisa memutus pola mental block. Kemudian ilmunya, ilmu itu akan melayani tuannya. Iya banget. Dulu sebelum saya memiliki ilmu tentang self, tentang banyak hal terapi dan sebagainya, itu saya mudah stres, saya mudah galau, dikit-dikit marah, emosi, sedih yang berkepanjangan, nggak karu-karuan. Nah, seperti itu. Tapi dengan ilmu, alhamdulillah ilmu melayani saya, bahkan saya bisa berbagi ke banyak orang lagi. Benar-benar ini ilmu yang luar biasa sekali. Anda akan lebih mudah meraih impian Anda, insya Allah seperti itu. Karena di atas saya masih ada guru saya yang membantu. Jadi saya ini bukan ahli di sini, tapi saya adalah teman seperjalanan teman-teman. Karena saya masih belajar, saya mau belajar bersama. Bahkan kalau teman-teman punya ilmu yang lebih bagus daripada saya mau belajar. Saya mau belajar pada siapapun. Kemudian menjadi pribadi yang lebih beruntung dan bahagia.
mendapatkan program pikiran baru yang lebih baik dan memberdayakan otomatis ya karena banyak latihan di sana. Yang tidak bisa saya sampaikan di sini karena ada puluhan latihan, puluhan prakteknya teman-teman. Karena memang itu tadi pola orang beruntung dengan pola orang yang kurang beruntung itu berbeda. Jadi kita buat kebiasaan menanamkan di bawah sadar kita untuk menjadi pola orang yang penuh keberuntungan. Bisa memahami bahasa semesta. Iya, bahasa semesta itu kan bahasa rasa ya. Mana sih rasa memahamkan semesta. Kita harus bisa setel rasa bahagia itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian selesai dengan 5 sumber penderitaan. Betul. Insya Allah seperti itu. Asalkan dengan catatan ya, praktek dengan benar dan benar-benar praktek. Ini kuncinya. Kemudian hati tenang, bahagia, uang datang dengan mudah, dengan riang. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Jadi perjalanan Anda tempuh tanpa guide itu berpotensi menyesatkan Anda atau Anda akan berjalan lebih lama dari yang Anda harapkan. Misalkan nih, contoh ya, Anda pergi ke Amerika, di sana orang berbahasa Inggris semua, sedangkan Anda belum bisa berbahasa Inggris. Berpotensi nyasar nggak? Sangat berpotensi. Berpotensi nggak paham dengan bahasa mereka, nggak saling saling tidak paham, nggak sangat berpotensi. Tapi kalau Anda menggunakan penerjemah, maka maka ya teman-teman, mereka akan mengerti apa yang Anda katakan. Sama guide atau guru. Ya, ini saya bukan gurunya ya, ada gurunya lagi di atas saya. Saya bukan gurunya teman-teman. Saya masih belajar, saya juga siswa. Seperti itu. Jadi lebih mudah ya. Lanjut lagi, lebih mudah untuk memahamkan bahasanya. Jadi transformasi rezeki miliarder atau TRM ini investasi normalnya itu untuk 1 kali pertemuan itu 50.000. Jadi kalau 1 bulan itu 12 kali pertemuan, totalnya 600.000. Kemudian kalau pas promo bisa dapat 300.000. Nah, khusus untuk peserta Marvelous Class malam hari ini investasinya hanya 250.000. Bisa dibayarkan di awal bulan dengan akad pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Investasi ini sangat murah. Jika 250.000 dikali 6 bulan, kalau saya ya, saya sarankan 6 bulan pertama teman-teman wajib ikut untuk clearingnya. Setelah itu terserah teman-teman. Tapi nggak wajib juga sih, terserah teman-teman juga. Jadi untuk pembersihan itu kan nggak harus dengan saving, nggak harus dengan doa para nabi, nggak harus dengan ikut TRM, tapi dengan berbagai macam cara ada banyak sekali caranya. Jadi itu juga terserah teman-teman. Ya. Nah, sekarang kalau Anda bisa membebaskan diri Anda, kemudian bisa membebaskan anak cucu Anda dari mental block, harga segitu worth it nggak? Kalau 6 bulan dikali 250 berarti 1.500.000. Kalau food programnya 1 tahun yang komplit hanya 3 juta saja. Ya, worth it nggak? 3 juta bisa merubah diri Anda, bisa merubah anak cucu Anda secara mental block ya, seperti itu. Saya pribadi mendapatkan ilmu ini penuh perjuangan selama bertahun-tahun, habis puluhan juta, banyak pengorbanan, namun sekarang semuanya sudah terbayarkan. Alhamdulillah, sudah terbayarkan berlipat ganda pengorbanan saya. Memang ya, kalau ikut program itu teman-teman akan berkurang uangnya, tapi akan berganti energi uang itu kan energi ya, berganti dengan energi yang ada di isi kepala teman-teman. Dan insya Allah, ketika isi kepalanya ini tahu bagaimana caranya memanggil uang beserta rombongannya, nah, nanti insya Allah yang datang uangnya akan berbondong-bondong. Insya Allah. Oke.
Terima kasih, teman-teman. Apakah ada pertanyaan dari sini? Silahkan. Jadi saya kalau teman-teman mau berhenti di sini, jadi ini kan saya 2 hari ini memberikan peta. Memberikan peta begini loh, petanya seperti ini loh. Untuk menjadi orang yang beruntung. Ya, Bapak rezeki sudah datang. Seperti ini. Nah, selanjutnya jalannya terserah teman-teman. Karena saya memberikan peta, di peta itu ada jalan ke kanan dan ke kiri. Semuanya sama, itu bisa nyampe. Artinya gini, ke kanan teman-teman ikut kelas TRM saya silahkan. Kalau mau ke kiri ikut program yang lain silahkan. Nggak apa-apa, boleh. Tapi memang untuk yang saya alami secara pengalaman pribadi, langkah-langkahnya seperti itu. Tuh, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, boleh bertanya. Oh, teman-teman ada yang belum paham. Kalau mengenai materi yang kemarin mau bertanya juga boleh, silahkan, boleh banget. Atau sudah cukup jelas? Gak ada yang tanya ya, pada pinter semuanya. Alhamdulillah, saya seneng. Alhamdulillah. Semoga Bunda, jelas, bukan belas ya, tapi jelas. Silahkan, ada yang ini bertanya. Boleh angkat tangan, boleh buka mikrofonnya, atau ketik juga boleh, silahkan. Bu Tina mau tanya, Bu? iya Apakah Bun, mau? Ya, silahkan Bu Tina. untuk DSSC kalau di tempat umum, Ya? nah itu kan kalau saya yang sudah saya praktekkan, Mm-mm. itu kan sambil jalan gitu ya, misalnya sambil jalan ke pokoknya di tempat umum lah, itu tarik nafas langsung Assalamualaikum dan seterusnya. Itu apakah harus diam dulu, apa harus jalan terus tapi hatinya berkata gitu Bunda? Ya, nggak harus nggak harus diam. Jadi bisa sambil jalan. Yang penting hatinya. Jadi yang penting hatinya. Yang kirim di SSC itu hatinya. Itu kalau di tempat umum. Kalau Bu Tina merem dulu, terus merasakan dulu. Ini orang ngapain? Iya kan? Ini orang ngapain gitu? Nggak nyampe-nyampe rumah nanti. Ibu dari rumah ke tempat kerja melakukan di SSC setiap ketemu orang merem dulu. Nanti nggak nyampe-nyampe. Ya, jadi nggak apa-apa. Misalkan lihat wajahnya orangnya gitu sambil, nah, Assalamualaikum. Dalam hati seperti itu udah. Saya juga masih belajar itu, Bu. Kadang saya juga lupa kalau tempat umum. Oh, Saya iya, masih iya, iya. membiasakan diri. Oke, Ya, jadi makasih, Bu. yang penting hatinya. Ya kan bahasanya bahasa rasa. Yaitu melatih kepekaan, Bu. Insya Allah teman-teman sering di SSC, kemudian menjadi master di bidang itu, insya Allah lebih peka terhadap orang lain. Lebih peka, oh orang ini sedang sedih ya, oh orang ini sedang marah ya, gitu. Insya Allah. Iya, Ada iya, lagi iya, iya, Bu. yang ingin ditanyakan, teman-teman? Sudah cukup jelas? Iya. Di SSC itu materi kita di TRM, Pak. Materi kita di TRM, Pak. Jadi memang materinya ada banyak sekali ya di SSC. Itu materi kita di TRM. Yaitu manfaatnya untuk memperbaiki hubungan, hubungan yang kurang baik, bisa. Untuk anggota tubuh yang sakit, bisa. Ya bisa, saya katakan bisa dengan izin Allah ya. Bukan karena bukan saya yang bisa menyembuhkan, tapi Allah. Jadi untuk memperbaiki hubungan yang kurang baik, bisa untuk
sakit fisik juga bisa. Kemudian emosi ya, agar lebih stabil dan lebih bahagia itu juga bisa. Seperti itu. Mendatangkan banyak ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Itu latihannya ada Eh, di salah satu latihan kita. Ya, Satu lagi silakan. pun, Jeh. mungkin ini teman-teman ada yang mengalami juga ya. Apakah ini termasuk mental block apa bukan? Ya, apa itu? Kadang-kadang kalau kita pas sholat itu misalnya terbayang seseorang yang dulu pernah menyakiti kita misalnya. Tapi kan itu udah kita save, udah kita lupakan, pokoknya udah kita lupakan. Tapi tiba-tiba saja terbayang, itu gimana Bun? Terbayangnya gimana? Terbayang maksudnya itu Muncul, dengan kayak bayangannya itu, bayangan orang itu muncul pas kita sholat misalnya. Itu apakah masih termasuk mental blocknya ada atau apa? perasaan ibu gimana ketika bayangan itu muncul? Masih ada rasa sedihkah? Masih ada rasa marahkah? Atau netral atau bagaimana, Bu? Netral, nggak ada perasaan apa-apa, cuman Netral ya? kelihatan, ya kelihatan Oke. orangnya aja gitu. Jadi itu saya nggak tahu kalau itu mental block atau apa. Saya nggak bisa mengatakan itu. Tapi saya juga merasakan hal yang mirip seperti itu. Tapi kalau saya bukan orang, tapi sesuatu kejadian. Tapi saya netral di situ. Nah, kalau itu terjadi, ibu kalau bayangan itu muncul, ibu katakan seperti ini, kamu pergi ya, aku sudah memaafkanmu, maafkan aku juga, aku sayang kamu, ayo kamu pergi ya, kamu pergi ya. Dan itu saya lakukan terus. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak pernah muncul lagi, Bu. Seperti itu. Saya juga mengalami hal yang sama, tapi bukan orang, tapi kejadian. Padahal kejadian itu saya sudah nggak ada rasa marah, sedih atau apa, saya sudah netral. Kok kejadiannya muncul terus sih? Dan itu sangat mengganggu. Kemudian saya diajari seperti itu sama guru saya. Kamu baik, kamu pergi ya, gitu. Padahal itu saya ngomong sama kejadian, bukan sama orang. Ya, silahkan dipraktekkan Bu Tina atau mungkin teman-teman yang mengalami hal yang sama boleh dipraktekkan seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau mau atau mungkin teman-teman yang di TRM mau share testimoni juga boleh, silahkan. Teman-teman yang di TRM waktu awal 6 bulan pertama ABC itu, teman-teman merasa mengalami kejadian yang begitu sulit enggak? Karena kalau saya 6 bulan pertama itu mengalami. Justru pada saat ABC, abandon block hearing, itu saya benar-benar mengalami masa jatuh. Tapi alhamdulillah bisa melewati, dan saya yakin kalau saya bisa melewati itu, saya bisa mendapatkan kemenangan. Mengalami Bun, Bu Cici, iya, emang begitu. Jadi untuk clearingnya, ini saya baca dulu ya. TRM itu apa, Bun? TRM itu, Bu Ani, itu grup saya sama teman-teman di sini, ya. Itu ada sekitar 18 orang ya kalau nggak salah. Namanya TRM itu adalah Transformasi Rezeki Miliarder. Itu satu grup WA. Di situ kita ada latihan, latihan. Ada ilmu juga yang saya sharekan. Kita berbagi ilmu di situ. Ada praktek-prakteknya dan alhamdulillah teman-teman banyak yang sudah mengalami keajaiban seperti itu. Alhamdulillah. Dan ini Bu Cici mengalami Bun, iya benar. Tapi insya Allah setelah 6 bulan itu lewat, teman-teman bisa mendapatkan hal yang ajaib lagi. Ya, seperti Bu Cici kemarin itu baru ngomong,
gitu dalam hati. Ternyata udah kesampaian kan. Ya, seperti itu. Itu sudah mulai itu, Bu Cici. Alhamdulillah. Ya, jadi memang untuk pembersihan itu benar-benar teman-teman kuat. Teman-teman bisa ngelewati 6 bulan pertama pembersihan itu. Insya Allah, keajaiban-keajaiban itu mudah didapatkan. Nah, karena memang kan saya sarankan untuk mendapatkan pendampingan. Karena itu saya membuat grup namanya grup TRM. Grup ini berbayar 250.000 per bulan buat teman-teman. Kalau mau gabung silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Mau cari guru yang lain enggak apa-apa juga, boleh. Saya orangnya seperti itu. Jadi saya lebih suka membebaskan, saya lebih suka memberikan rasa nyaman terhadap teman-teman, ya. Kalau memang kita berjodoh, Allah izini, Allah ridhoi itu mudah banget seperti itu. Mengalami pun. Selain Bu Cici ada nggak yang mengalami banyak masa-masa? Tapi kenapa nih Bu Cici kok mau lanjut? Nah, ini. Tapi Bunda, saya masih kadang-kadang tingkat powernya naik turun, masih sering terpancing emosi. Nah, ini tandanya Ibu Neneng masih ada sampah emosi yang belum tuntas, Bu. Kalau naik tingkat powernya naik turun itu wajar ya, asalkan nggak jeblok turun ke bawah, ke force yang bawah itu nggak apa-apa. Kalau memang masih sering terpancing emosi, berarti Ibu masih ada trauma, masih ada emosi di masa lalu yang belum tuntas. Seperti itu. Karena gini, filosofinya Pak Dani itu kalau kita bawa kopi, otomatis yang kalau kita bawa kopi ya, yang tumpah itu adalah kopi. Nggak mungkin kan kita bawa kopi, tapi yang tumpah adalah air putih. Ya, karena memang di dalamnya ini masih ada rasa marah. Saya nggak tahu trauma apa yang di dalam, makanya masih sering terpancing emosi. Iya pun, alhamdulillah hidup saya sekarang semakin banyak keberuntungan. Alhamdulillah, udah lewati ya Mbak Cici ya 6 bulan pertama. Insya Allah. Tapi kalau di hati kita udah tenang, udah bisa lebih stabil. Insya Allah seperti itu. Bisa lebih ikhlas, lebih pasrah. Ya. Nanti untuk yang ini Bu Neneng berarti ada PR lagi nih Bu. Cari tahu lagi Bu, ada emosi apa? Kalau belum ketemu bisa pakai hipnoterapinya Pak Adi yang sudah saya bagikan. Kira-kira teman-teman yang non-member TRM tertarik nggak sih untuk ikut kelas TRM? Nah, gitu ya, teman-teman. Ada yang ditanyakan atau mau sharing? Boleh kok buka mikrofonnya, baik materi yang lalu ataupun materi yang sekarang. Boleh, teman-teman. Atau jam berapa sekarang? 21.18. Ada yang mau berbagi? Silakan. Ada pertanyaan? Atau kita sudahi? Teman-teman sudah paham petanya? Jadi apa kesimpulannya kemarin? Yang pertama adalah menghilangkan perisai, ya, lewat berbagai macam cara. Ya, di situ ada yang bisa teman-teman lakukan secara mandiri untuk yang muslim melakukan sholat taubat bisa secara mandiri. Kemudian yang kedua berbagai macam ya. Kalau ikut TRM itu ada berbagai macam udah banyak, bukan hanya safety aja, tapi banyak sekali untuk ini. Terus kemudian yang kedua ada
tahu di mana letak rezeki itu berada, tahu di mana letak hujan itu berada, ada di mana letaknya, ada di posisi power, ya. Kasih sayang kita ke orang lain, ketulusan kita ke orang lain. Tuh, dampaknya kembali lagi ke kita. Terus yang ketiga adalah memperbesar wadah rezeki dengan memprogram ulang pikiran, kemudian dengan DSSC seperti yang Bu Tina tanyakan tadi, pakai identity upgrade, identity upgrade prosedur IUP. Kemudian juga ada banyak lah latihan-latihannya, ya, seperti kejutan finansial. Terus nanti bulan depan insya Allah kita mau beranjak ke menghilangkan kebiasaan buruk, menghilangkan kebiasaan yang kurang baik menjadi kebiasaan yang baik, berganti menjadi kebiasaan. Insya Allah seperti itu. Dah, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup sampai di sini, teman-teman jelas? Apakah sudah cukup? Cukup jelas, teman-teman? Kalau sudah cukup jelas, saya akhiri malam hari ini. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Hmm. Teman-teman, salah satu perisai untuk menjaga energi power kadang naik turun dengan melakukan apa, Bu? Nah, itu, Bu Ani. Dengan menghilangkan, yang pertama dilakukan adalah menghilangkan perisai. Ya, materi kemarin, untuk menjaga posisi power itu adalah menghilangkan perisai. Jadi menghilangkan trauma, mental block, cerita yang kurang baik tentang uang, kemarahan, pokoknya emosi-emosi negatif itu harus dirilis terlebih dahulu. Nah, ketika yang ini bersih, maka otomatis kita kan ada di posisi power. Nah, dan bertahannya itu adalah lewat disiplin kata, ya. Mempertahankannya untuk posisi power itu lewat disiplin kata, lewat bersyukur, afirmasi positif, banyak sekali latihan-latihannya di SSC, ya, banyak sekali. Jadi menjaga seperti itu. Cukup jelas, Ibu, agar lebih stabil energi power. Kalau misalkan ya, teman-teman terlanjur nih, terlanjur mengucapkan sesuatu yang kurang baik, maka teman-teman bisa istighfar yang muslim, atau bagaimana teman-teman yang beragama lain, sesuai dengan agamanya masing-masing, atau bicara cancel, 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 cancel. Saya seperti itu. Ngomong apa yang kurang baik, langsung cancel, 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 cancel. Seperti itu langsung bisa di-cancel. Karena lidah kita itu ajaib loh. Yang di grup TRM tuh banyak ya teman-teman kita yang ngomong kepingin uang 50.000, dapet. Kepingin dapet ini apa, tumpangan, dapet. Jadi lidah kita memang ajaib. Jadi kalau misalkan berucap atau berpikir atau berprasangka yang kurang baik langsung di cancel. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya sendiri sampai sekarang pun juga masih belajar untuk tetap berada di energi power. Kadang saya juga lupa, kadang juga lupa ngomong sesuatu yang kurang baik, berprasangka kurang baik, kadang saya juga lupa. Mm-mm. Langsung di cancel, astagfirullahaladzim. Bu Neneng, dia pun masih suka spontan berkata kurang baik, langsung bilang nggak jadi, nggak jadi. Ya, kalau nggak jadi itu di ilmunya NLP itu kan kata enggak itu kan kayak kayak hilang gitu.
Jadi malah kayak jadi gitu. Jadi kalau lebih baik mengatakan istighfar atau cancel seperti itu. Dengan ucapan atau di dalam hati pun, dalam hati aja nggak apa-apa. Dalam hati mengucapin cancel. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak boleh dalam hati aja. Jadi berlatih ngomong yang baik. Gitu ya pun, seringnya istighfar sih pun. Iya betul, betul Bu Neneng. Ya nggak apa-apa, istighfar juga boleh. Ada yang ingin tanyakan lagi atau disaringkan lagi teman-teman? Kemarin mengenai tiga materi kita, ini kan materi yang paling penting itu yang kemarin itu loh, tiga pokok itu. Itu dulu aja teman-teman, selesaikan materi yang malam hari ini mengenai goal dan sebagainya, insya Allah itu lebih mudah. Kalau kita belum bersih di sini, di tiga materi yang kemarin, itu teman-teman kalau afirmasi itu kayak kayak ada penolakan di hati. Ah, masa sih? Ah, mana mungkin? Kamu kan begini, begitu. Biasanya seperti itu. Jadi memang lebih baik diselesaikan yang tiga dulu. Tapi tidak ada salahnya juga membuat goal pencapaian, membuat goal kerja nggak ada salahnya juga. Sambil yang tiga ini dikerjakan dulu, yang tiga lainnya juga dikerjakan. Ada yang ditanyakan, teman-teman, atau disaringkan, atau ada yang mau kasih testimoni, silahkan. Boleh. Kalau nggak ada ya, saya juga nggak tahu nih cerita yang mana nih. Ya, kemarin sudah banyak saya ceritakan. Silahkan, teman-teman. Kalau nggak ada, Bu mendengarkan afirmasi sebelum pengantar tidur apa boleh? Ya boleh banget, Bu Tina. Boleh banget. Kalau biasanya kan kita mendengarkan afirmasi orang lain ya. Kalau mau mendengarkan afirmasi sendiri pakai suara sendiri boleh banget. Saya sendiri pakai itu. Saya sendiri pakai itu. Jadi saya rekam suara saya ingin apa? Misalkan saya pengen punya penghasilan 5 juta per hari. Saya, saya katakan, saya, saya katakan, saya berpenghasilan 5 juta setiap hari, bahkan lebih. Seperti itu. Kemudian saya dengarkan. Kalau saya lebih tenang menghadapi masalah sejak sering ikut Zoom, Pak Faiz dan chef lainnya. Alhamdulillah, Tuhan lain. Alhamdulillah. Kalau dulu ada masalah, katanya ruwet banget. Kayaknya ruwet banget. Alhamdulillah, sekarang lebih tenang. Alhamdulillah. Itu memang mulai terurai ya. Mulai terurai. Alangkah baiknya jika bisa mengurai semuanya. Bisa sampai semuanya. Ditulis apa, itu lakukan setting sendiri juga boleh. Dah jam berapa ini teman-teman? Setengah 10 malam. Ada yang mau sharing lagi? Atau udah berhenti di sini? Karena besok saya dan juga teman-teman yang di TRM mengadakan Zoom dini hari jam 3 pagi. Teman-teman mau istirahat atau lanjut? Boleh nih, insya Allah ya. Nanti beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, ya jangan lama-lama deh. Saya ingin tahu nih perkembangan teman-teman praktek ya, praktek yang bisa dipraktekkan. Jadi kayak sholat taubat kan bisa sendiri tuh, nggak perlu ada pendampingan tuh. Nah, bisa praktek. Atau ada yang bisa setting, lakukan sendiri setting. Apa yang bisa
lakukan aja sendiri boleh. Jadi saya pengen tahu hasilnya seperti apa. Ya, oke. Close teman-teman. Cukup di sini malam hari ini kita. Oke. Terima kasih Bu. Ya, boleh ya teman-teman kalau mau bertanya, boleh lewat chat, lagi. Sama saya boleh japri, ya. Baik, kita akhiri ya. Kita akhiri Zoom kita malam hari ini. Semoga memberikan kebaikan, manfaat untuk teman-teman semua, untuk orang-orang yang kita cintai. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya, sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Sekarang tugasnya teman-teman praktek ya. Praktek yang bisa teman-teman praktekkan. Yuk, praktek yuk. Jadi kasih jalan ya. Yuk, praktek. Hmm. Semoga berkah berlimpah ruah untuk kita semua, untuk orang-orang yang kita cintai. Teman-teman yang di grup CRM, kita besok Zoom ya. Seperti biasa, jam 3 pagi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Terima ya, untuk kasih Bunda. sama-sama Pak. Ingat teman-teman untuk berada menjaga diri di posisi power. Assalamualaikum.